Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dengan saya Romo Didi SJY. Kita telah merenungkan perayaan perjamuan malam terakhir Yesus dengan para rasulnya dalam perayaan Kamis Putih. Kali ini mari kita memasuki hari kedua dari Trihari Suci kita, yaitu perayaan Jumat Agung. Jumat Agung merupakan pengenangan akan sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus melalui jalan salib. Dalam pelukan keheningan hati, mari kita menempatkan hati dan batin kita bersama dengan Ibu Maria yang ikut serta menyaksikan jalan penderitaan puteranya. Kita kenangkan peristiwa agung ini, dan Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk merenungkannya, untuk berdoa bersama dengan keluarga ataupun komunitas kita. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mencoba masuk dalam momen-momen yang bisa kita tangkap dalam permenungan kita. Di Taman Getsemani, Yesus ditangkap, diarak seperti penjahat besar dan dibawa ke rumah Pilatus untuk diadili. Saat diadili pun ternyata tidak ditemukan kesalahan Yesus, tetapi karena hasutan dari orang-orang, maka justru penjahat besar yang bernama Barabaslah yang dibebaskan. Yesus dijatuhi hukuman penyaliban. Setelah itu Yesus didera, dicambuk, dipukul, ditendang, disiksa melebihi penjahat yang besar, dan akhirnya dimahkotai duri. Yesus memulai menyusuri jalan penderitaannya. Ia keluar memanggul kayu palang, tanda penghinaan yang luar biasa. Mari kita posisikan hati dan batin kita. Kita bayangkan kita berada di antara kerumunan di pinggir jalan salib itu. Dan di samping kita ada Bunda Maria. Seorang ibu Maria yang menyaksikan putranya menerima penderitaan yang begitu keji itu. Ia melihat dan mendengar orang-orang yang mengolok-olok puteranya, bahkan meludahi. Prajurit-prajurit tetap mencambuki Yesus, menendangnya. Bahkan Yesus sampai terjatuh 3 kali. Bukan Ibu Maria tak sanggup melihat puteranya di jalan salib itu, tetapi memang ia tak berdaya lagi, bahkan untuk mengusap wajah Yesus, ia pun tak sanggup. Veronica yang memberanikan diri mengusap wajah Yesus, mewakili Bunda Maria. Di mana para rasul, di mana orang-orang yang dulu mengagumi Yesus, di mana orang-orang yang dulu disembuhkan dan tahu mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, di mana para rasul, terutama Petrus yang so hebat itu. Ternyata para rasul meninggalkan Yesus sendirian di jalan salib itu. Bahkan si Petrus menyangkal bahwa dirinya adalah muridnya orang itu yang bernama Yesus.
perjalanan batin kita bersama dengan batin Bunda Maria kini sampailah di dekat puncak Golgota, di mana Bunda Maria memandang agak dekat Yesus yang telah disalibkan. Bunda Maria yang sebenarnya tak sanggup lagi menyaksikan puteranya, tapi ia mau menemani Yesus puteranya sampai selesai. 7 sabda yang masih Yesus serukan dari atas salib. Yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ia mendoakan orang-orang yang telah menyalibkannya. Yang kedua, Yesus menyerukan, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ia menerima penjahat yang bertobat. Dan ia juga mengatakan yang ketiga, ibu, inilah anakmu. Anak, inilah ibumu. Yang keempat, Yesus masih mengatakan, aku haus. Yesus juga mengatakan dengan berseru, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan Yesus juga mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan akhirnya Yesus mengatakan, sudah selesai. Selesai sudah jalan penderitaan Yesus. Tetapi belum selesai bagi Bunda Maria. Ia menguatkan hatinya sendiri untuk memangku jenazah Yesus yang diturunkan dari salib. Inilah jalan kasih sejati yang dilakukan oleh Yesus Putra Allah. Begitu berharganya hidup kita manusia, sehingga Yesus Sang Putra Allah mengorbankan dirinya sampai wafat di salib. Mengapa kita kadang masih menyia-nyiakan hidup kita yang berharga ini? Betapa berharganya hidup kita, hidup manusia, sehingga Yesus mau menyelamatkannya, agar kita tidak mati dari kuasa dosa. Kita mungkin ikut menghina Yesus dan menyalibkan Dia apabila kita menjelek-jelekan orang lain, menghina orang lain. Kita mungkin tidak mau menolong Yesus di jalan salibnya ketika kita tak peduli dengan sesama kita yang menderita, bahkan tak memiliki hati bagi penderitaan orang lain. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus membutuhkan mulut kita untuk mengatakan kebaikan. Tuhan Yesus membutuhkan tangan kita untuk menolong orang lain. Tuhan Yesus membutuhkan kaki kita untuk berjalan dalam kekuatan kita. Dan Tuhan Yesus membutuhkan hati kita untuk mengasihi Dia dalam diri sesama kita. Mari kita bangkit dari kejatuhan dosa-dosa kita untuk meneruskan perjalanan hidup kita yang masih dipercayakan Tuhan. Dan hidup kita yang berharga ini kita gunakan dengan hidup yang menjadi berkat bagi siapapun juga. Mari saudara-saudariku yang terkasih, kesempatan kita yang sungguh istimewa ini masih dipercayakan Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.